Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saya atas nama Farah Safa Aulia akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Alim, LCMA. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk meringkas pembahasan dari perkuliahan Ulumul Quran selama setengah semester yang terdiri dari 6 materi, yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu, itu yang pertama, dan yang kedua Asbabun Nuzul, yang ketiga Nasikh dan Mansukh, keempat permisalan di dalam Al-Quran, kelima muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran, keenam i'jaz Al-Quran. Pembahasan yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Al-Quran merupakan kalamullah, wahyu Allah, bukan produk budaya, ucapan manusia ataupun makhluk. Al-Quran adalah kitab yang tanzil baik dari segi lafaz maupun makna. Al-Quran adalah kitab yang langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, Al-Quran tidak mengalami perubahan. Al-Quran telah diturunkan dengan bahasa Arab dan Allah lah yang memilihnya di atas bahasa yang lain, dan Allah sendiri yang menjaganya. Al-Quran merupakan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu secara bahasa berarti isyarat yang cepat, pemberitahuan yang tersembunyi, atau perkataan yang tersembunyi. Sedangkan secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan dari Allah yang disampaikan hanya kepada Nabi dan Rasul-Nya. Wahyu memiliki syarat, yaitu harus disampaikan oleh Allah dan diterima oleh Nabi dan Rasul-Nya. Adapun substansi wahyu, yaitu informasi yang datang dari Allah dan mendidik agar hidup menuju tauhid. Otentisitas Al-Quran berawal dari wahyu pertama yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar kalam Allah, karena Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan hambanya pada saat itu. Budaya ajar mengajar Al-Quran menggunakan metode talaqi bersanad. Kegagalan upaya orang-orang kafir di dalam menjatuhkan Al-Quran. Poin-poin berikut adalah penjelasan untuk membuktikan keaslian Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada terhadap orientalis. Siapakah mereka? Orientalis adalah non-muslim yang mempelajari Islam agar bisa menghancurkan Islam dari sumbernya. Salah satu tokohnya yang berhasil masuk ke negara Indonesia adalah Snok Horgonye. Pembahasan yang kedua, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul secara bahasa yaitu terdiri dari dua kata jamak. Yang pertama asbab, yang berarti hablun, yaitu tali, atau at-tariq, yaitu jalan. Dan nuzul yang berarti tahawul atau berpindah. Hal ini berarti sesuatu yang membuat yang tinggi berpindah ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan secara istilah, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyeratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Urgensi asbabun nuzul. Para ulama sepakat tentang pentingnya pengetahuan terhadap asbabun nuzul untuk pemahaman ayat Al-Quran dan istinbat hukum. Asbabun nuzul selalu menjadi pertimbangan penting dalam menafsirkan suatu ayat atau menentukan hukum yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kaidah asbabun nuzul, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yaitu pelajaran ditentukan dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab.
yang berarti hukum yang turun karena satu sebab berlaku tidak hanya untuk keadaan yang sama seperti sebab turunnya, namun berlaku untuk setiap keadaan yang berkaitan dengan hukum tersebut. Karya-karya ulama dalam bidang asbabun nuzul. Yang pertama ada kitab Al-Itqan, karya Imam As-Suyuti. Yang kedua kitab Al-Burhan, karya Imam Az-Zarqani. Yang ketiga kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karya Imam Manna' Al-Qattan. Contoh ayat dengan asbabun nuzulnya. Pada zaman Nabi SAW, terdapat kasus 2 orang yang berzina di Bukit Safa dan Marwah. Lalu dikutuk menjadi batu sehingga para sahabat merasa terganggu dan berat ketika melaksanakan sa'i di sana karena risih. Karenanya turunlah ayat 158 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Artinya, sungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Pembahasan yang ketiga, nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh menurut Ibnu Qudamah adalah menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Nasikh merupakan hukum yang datang setelah dan menggantikan hukum yang sebelumnya. Sedangkan mansukh merupakan hukum yang datang belakangan dan telah diganti dengan hukum yang datang setelahnya. Urgensi mempelajari ilmu nasikh dan mansukh. Imam Malik berkata, tidak boleh seseorang mengeluarkan fatwa, kecuali apabila dia telah mengetahui suatu ilmu yang menjadi diskusi di antara manusia, yang tidak semua orang bisa menguasai ilmu ini. Ditanyakan kepada Imam Malik, apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut, wahai Imam? Imam Malik menjawab, ilmu nasikh dan mansukh. Kaidah nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh hanya berlaku pada ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Tidak berlaku pada akidah, akhlak, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Syarat-syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, ayat nasikh dan mansukh harus berupa hukum syar'i. Kedua, perkara mansukh tidak disebut di dalam dalil syar'i yang terikat pada suatu zaman saja. Cara mengetahui adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama, adanya riwayat yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat terkait ayat nasikh dan mansukh. Yang kedua, ijma' atau konsensus umat terkait mana yang mansukh dan nasikh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid terkait ayat yang turun duluan atau yang belakangan. Penelusuran sejarah atau linguistik. Macam-macam nasikh dan mansukh ditinjau dari tingkatan hukum. Yang pertama, mengganti hukum dengan yang sepadan. Yang kedua, mengganti hukum dengan yang lebih ringan. Yang ketiga, mengganti hukum dengan yang lebih berat. Yang keempat, nasakh tanpa ada pengganti. Macam-macam nasikh dan mansukh ditinjau dari nas yang menghapus. Yang pertama, nasikh dan mansukh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasikh dan mansukh Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasikh dan mansukh sunnah dengan sunnah. Yang keempat, nasikh dan mansukh sunnah dengan Al-Quran. Macam-macam nasikh dan mansukh ditinjau dari nas yang dihapus. Yang pertama, hukumnya tidak ada, namun lafaznya masih ada. Yang kedua, lafaznya tidak ada namun hukumnya masih ada. Yang ketiga, hukum dan lafaznya tidak ada, yang berarti mansukh keduanya. Pembahasan keempat, permisalan di dalam Al-Quran. Amsal adalah pengungkapan suatu makna yang abstrak lalu digambarkan dalam bentuk yang konkret. Amsal terdiri dari alat tashbih, yaitu alat untuk permisalan, al-musyabah bihi, yang diumpamakan, al-musyabah, yang menjadi perumpamaan, dan yang terakhir, wajhul musyabah, yaitu arah persamaan antara kedua hal.
Amsal memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama zahirah atau musharahah, yang berarti tekstual. Sifat amsal yang zahirah ini mengandung alatut tashbih. Sedangkan yang kedua yaitu kaminah, yang berarti kontekstual, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam redaksinya singkat dan padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya, ayat-ayat yang senada dengan suatu ungkapan, sebaik-baik perkara adalah yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang, yaitu firman Allah tentang sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Bentuk-bentuk amsal di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tamsil al-qasasi, yaitu permisalan dalam bentuk kisah. Contohnya Quran Surat At-Tahrim ayat 10 yang menceritakan tentang istri dari kedua nabi, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Yang kedua, tamsil at-tabi'iyah, yaitu permisalan dalam bentuk natural atau empiris. Contohnya di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 45 yang berbunyi kama in anzalnahu minas sama'i. Yang ketiga, tamsil ar-rumuzi, yaitu permisalan dalam bentuk rumus atau kode etik. Contohnya dialog Nabi Sulaiman dengan semut. Yang intinya adalah menunjukkan akan kemuliaan akhlak Nabi Sulaiman, walaupun di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara jelas. Hikmah amsal di dalam Al-Quran. Yang pertama, membuat hujjah semakin kuat bila menggunakan amsal yang bertujuan untuk menguatkan. Yang kedua, membuat sesuatu bertambah kehinaannya bila menggunakan amsal yang bertujuan untuk merendahkan. Yang ketiga, membuat sesuatu menjadi lebih tinggi jika amsal yang digunakan bertujuan untuk membanggakan. Bahasan kelima, muhkam dan mutasyabih. Menurut Ibnu Abbas, semua ayat yang berbicara tentang halal dan haram disebut muhkam, sedangkan mutasyabih adalah yang mengandung huruf terpisah atau muqatta'ah seperti fawatihus suwar. Sedangkan menurut Ibnu Utsaimin, Allah membagi ayat Al-Quran menjadi dua, yaitu muhkam dan mutasyabih. Adapun muhkam berarti ayat yang jelas maknanya dan tidak tersembunyi, sedangkan mutasyabih berarti ayat yang samar maknanya dan tersembunyi dari kebanyakan manusia. Contoh ayat muhkam di dalam Al-Quran terdapat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 4 terkait hukuman untuk orang yang berzina. Ayat ini tidak perlu lagi ditakwil karena maknanya yang sudah jelas. Contoh ayat mutasyabih di dalam Al-Quran, yang pertama yang bersifat hakiki, yaitu yang tidak dapat diketahui oleh nalar manusia. Contohnya Quran Surat Toha ayat 5. Dan yang kedua yaitu contoh yang bersifat relatif, yaitu yang masih memiliki ruang untuk khilafiyah. Contohnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berkaitan dengan wudu. Hikmah pembagian ayat muhkam dan mutasyabih, yaitu sebagai ujian mana yang imannya totalitas dan mana yang separuh-separuh. Jika seluruh ayat adalah mutasyabih, maka akan menafikan fungsi Al-Quran yaitu muhkam. Dan hikmah yang terakhir yaitu mendorong umat untuk mendalami Al-Quran. Bahasan yang keenam, i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran secara bahasa, i'jaz itu sendiri berarti melemahkan, menundukkan, atau manusia tidak mampu melakukannya baik secara individu maupun kolektif. Sedangkan secara istilah, i'jaz adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau adat yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk mengokohkan kenabiannya. Argumentasi kemukjizatan Al-Quran. Orang Quraisy
terkenal dengan keahliannya di bidang sastra, dan kebanyakan dari mereka banyak yang menentang Al-Quran. Allah menantang mereka untuk membuat satu ayat yang serupa dengannya, namun mereka tidak mampu. Jenis-jenis mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat hissi, yaitu mukjizat indrawi atau material, seperti contohnya tongkat Nabi Musa. Mukjizat ini akan hilang ketika berakhirnya masa tugas Rasul. Kedua, mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah, yaitu mukjizat yang dapat ditelaah dan dipahami dengan kecerdasan akal. Mukjizat ini berlaku sepanjang masa. Mukjizat aqliyah di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah aspek bahasa, yaitu susunan kata-katanya sangat indah dan menarik, berbeda dengan uslub orang Arab pada umumnya, sehingga orang Arab sendiri tidak bisa menandinginya. Yang kedua, aspek ilmiah, yaitu kesesuaian ayat-ayatnya dengan penemuan ilmiah. Ayat-ayatnya terbukti secara empiris. Yang ketiga, aspek tasyri', yaitu muatan ajaran syariatnya yang lengkap dan sempurna, sama sekali berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Maqasidus syariah, muatan ajaran syariat yang terkandung di dalam Al-Quran memiliki tujuan yang ingin dicapai agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Tujuan tersebut disebut dengan maqasidus syariah. Ruang lingkup maqasid asy-syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang berarti menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, yang berarti menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, yang berarti menjaga akal. Yang keempat, hifdzul mal, yang berarti menjaga harta. Yang kelima, hifdzun nas, yang berarti menjaga keturunan. Sifat-sifat i'jaz Al-Quran. Yang pertama adalah Rabbaniyah, yang berarti bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Alamiyah, yang berarti berlaku sepanjang masa dan bagi setiap suku bangsa. Yang ketiga, Insaniyah, yang berarti sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Dan yang keempat, Syumuliyah, yang berarti mencakup semua bidang kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ringkasan dari 6 materi ulumul Quran. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Alim LCMA yang telah memberikan tugas ini, sehingga saya bisa mendapatkan manfaat dari proses penyempurnaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.